Firman Tuhan berkata semua manusia yang lahir ke dalam dunia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah jatuh ke dalam dosa. Dan ketika saya tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, saya punya agama tapi saya tidak tahu siapa Tuhan dan saya tidak mengenal siapa rencana Tuhan. Jangankan mengerti rencana Tuhan dalam hidup saya, mengenal Tuhan aja saya tidak tahu, tapi saya punya agama. Dengan benar. Hidup ya karena saya sudah mengikuti semua keinginan daging saya, mengikuti apa yang iblis mau, ya. Saya juga merasa tertolak di dalam keluarga. Mungkin karena papi saya juga ya membesarkan kami itu dulu saya sering dipukuli saudara, jadi banyak kepahitan di hati sehingga saya cari pelampiasan di luar. Apa yang terjadi, saya jatuh semakin jatuh dan ketika saya jatuh, iblis berkata, hidupmu sudah tidak ada guna lagi, lebih baik kamu mati. Dan hari-hari ini memang banyak orang yang lebih berani mati daripada berani hidup. Mati. Jadi daripada mati, mending hidup aja. Toh sama-sama mati. Amin saudara. Jangan ada yang punya pikiran pendek mau mati. Karena kita nggak usah bunuh diri juga bakal mati. Ya, jadi bukan soal matinya itu. Pokoknya jalani aja lah hidup ini. Kalau ada utang nggak usah dipikir, tapi dibayar. Ya, kalau bisa dicicil. Nah, saya menjalani hidup itu, saya ikuti apa yang dunia tawarkan. Teman saya bilang, dulu saya ini pelatih senam aerobik saudara. Tapi enggak usah matanya melotot begitu kepada saya. Itu dulu, ya dulu. Namanya juga cerita dulu. Sekarang sudah mengembang ke kanan dan ke kiri. Karena udah banyak makan ragi. Kita kalau makan roti itu kan isinya ragi semua ya. Jadi itu tiap hari. Nah saya itu di dalam keputusasaan saya cerita ke teman-teman saya dulu. Teman-teman di sana mereka bilang, ngapain kamu bete, ngapain mau bunuh diri, nikmati aja dunia. Sepertinya nasihat ini betul, ya nikmati dunia. Alkitab berkata apa yang ada dalam dunia, yang ada di dalam dunia ini cuma 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, dan semua orang yang hidup mengikuti dunia pasti akan binasa. Dan apa yang ada dunia bukan berasal dari Bapa, tetapi dari si jahat. Nah, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, ini bukan berasal dari Bapa, tetapi dari setan. Mari kita mengejar perkenanan Tuhan, amin. Nyata percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian, perpecahan, roh pemecah belah, kedengkian, itu semua yang ada dalam daging kita. Dan barang siapa hidup menurut daging, engkau akan mati binasa. Tetapi jika oleh roh engkau mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup. Katakan amin. Jadi saudara, makanya saya bilang, setan itu tidak pernah takut dengan orang Kristen yang rajin. Takut kepada orang yang mau melakukan firman. Kepahitan, yang penting dia iri hati, nggak masalah. Makanya saya berkata, Alkitab berkata dalam Yakobus, engkau percaya hanya ada satu Allah saja itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Sama? Dengar baik-baik ya, biar saudara bisa jawab. Setan percaya hanya ada satu Allah saja. Kita juga percaya hanya ada satu Allah saja. Jadi kalau kita cuma level imannya sampai dipercaya, berarti iman kita sama dengan imannya? Biasa aja ngomong setannya.
Nggak usah melirik sama saya, setan. Lah, apa bedanya kita sama setan kalau kita cuma percaya toh? Alkitab berkata engkau percaya itu baik, tapi setan juga percaya kepada nama Allah itu dan setan gemetar kepada nama Allah itu. Bedanya kita sama setan apa? Kita percaya, kita melakukan firman. Setan percaya, tapi setan tidak akan pernah mungkin melakukan firman Tuhan. Amin saudara. Makanya saudara hari-hari ini jangan tertipu ya. Bukan orang yang rajin ke gereja saja, bukan orang yang rajin pelayanan saja. Tapi lebih dari itu Tuhan mau kita mengalami perubahan hidup. Perubahan. Saya mau bunuh diri, tapi Tuhan datang kepada saya pada saat itu. Dia menunjukkan kasih karunia-Nya sehingga hidup saya bisa diubahkan. Saya mengikuti daging, keinginan daging itu percabulan hawa nafsu. Makanya ada orang yang tanya sama saya gini, Bu, Ibu kalau pelayanan di daerah-daerah ya terpencil itu masih ada yang kerasukan nggak? Oh banyak, masih puji-pujian di belakang kerasukan. Tahu-tahu di tengah kerasukan, lalu kita harus layani pelepasan. Dia tanya kalau di kota besar Bu, pernah nggak di gereja pelayanan ada yang kerasukan? Saya bilang dulu pernah ada saudara di gereja besar Jakarta, lagi pujian ada bapak tiba-tiba jatuh menggelepar-gelepar. Saya langsung berdiri mau saya tengking, saya doakan, istrinya bilang enggak usah Bu, kenapa? Epilepsi. Oh saya pikir kerasukan, ternyata epilepsi. Nah kenapa setan sudah tidak mengganggu jemaat di kota besar, kenapa? Setan bilang yang di kota besar enggak usah diganggu, cukup kita aja. Adanya lancar coy. Yang datang banyak penuh. Tidak apa-apa. Yang penting kedagingan jalan terus. Setan bilang yang di kota besar tidak perlu kesetanan, cukup kedagingan. Makanya setan zaman now sama setan zaman dulu tuh beda saudara. Nanti kalau pada Tony itu kan dia sesinya tentang setan-setan begitu kan. Memang pendeta itu harus ada spesialisasinya kayak dokter. Kalau saya ini spesialisasinya yang selingkuh-selingkuh, yang pelakor, ini lebih dari setan. Ini tidak bisa didoakan pelepasan. Soalnya doyan. Jangan ketawa saudara, tapi bertobat. Amin. Kuntilanak kenapa sudah tidak muncul sekarang? Coba tanya Pak Tony Daud masih sering ketemu kuntilanak? Gak jarang, mungkin ada satu-satu di desa. Kalau di kota dia bilang, saya sama orang Kristen lebih kudus saya. Baju saya panjang sampai di bawah, bolongannya satu tok di belakang. Orang Kristen udah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Jadi kata kuntilanak, yang setan Eka apa ye? Jangan jadi Kristen jadi-jadian. Yuk kita bertobat yuk. Ayo kita mengalami perubahan hidup. Ayo kita mulai mengalami perubahan karakter di dalam Kristus. Kedagingan itu bicara tentang hawa nafsu, percabulan, kenajisan. Itu enak bagi daging. Kenapa orang suruh hidup kudus susah? Karena untuk hidup kudus kita perlu berjuang. Untuk berbuat dosa gak usah berjuang. Jatuh-jatuh aja, nikmati aja. Udah gitu banyak orang Kristen pura-pura bodoh. Bu, saya selingkuh, apa yang harus saya lakukan? Bertobat. Bertobat. Besoknya kita tidak ada dalam ikatan dosa. Yesus datang untuk membebaskan hidup kita dari semua ikatan dosa. Dan orang yang paling berbahagia di dunia ini bukan orang kaya. Maaf, saya sudah ketemu banyak orang kaya, hidupnya tidak bahagia. Lebih bahagia saya. Kenapa? Karena untuk bisa menikmati bukankah itu lebih dari segala-galanya di hidup kita?
Firman Tuhan. Matamu gelap, maka gelap seluruh tubuhmu. Jika matamu terang, maka terang seluruh tubuhmu. Hati-hati, bagaimana cara engkau memandang dunia ini, akan kesanalah hidupmu itu di bawah. Mari kita memandang dunia ini sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Dunia ini hanya sementara. Pergi dunia ini, yang namanya kematian sekarang itu berada sangat dekat dengan hidup kita. Benar nggak saudara? Dengan adanya virus corona ini coba sedikit-dikit kita dengar orang meninggal, orang meninggal, orang meninggal. Bukankah semua kita hanya tinggal tunggu giliran? Kalau bicara tentang kematian, jangan tunggu sampai tua. Kalau saya bilang soal kematian, tolong yang masih muda jangan melirik sampai rambut putih. Terus engkau lirik opa-opa, oma-oma dalam hatimu, kayaknya dia duluan nih. Syarat untuk mati tidak harus tua. Saya punya tetangga dulu, kakek-kakek umur 100 tahun tidak mati-mati. Dia suruh saya doakan. Dia bilang doakan opa. Doa apa opa? Saya pikir dia mau minta umur panjang lagi saudara, sudah 100 tahun. Doakan opa ya, doakan apa opa? Enggak, Tuhan tidak lupa. Opa kenapa? Kenapa tidak dipanggil-panggil? 100 tahun loh. Saya berdoa buat dia. Berapa hari kemudian tetangganya mati 17 tahun. Dia bilang, apa dia yang ambil? Saya bilang itu. Ada orang yang sampai sudah bosan hidup loh. Makanya kalau minta umur jangan terlalu panjang saudara. Saya sudah ketemu orang yang umur 100 tahun berapa, doanya cuma satu, Bu Pendeta apa doakan biar mati. Tapi kan saya tidak mungkin berdoa buat dia dalam nama Yesus, matilah kau. Ya kan tidak mungkin saudara. Rumah saya, acara apa? Oma saya ulang tahun, ibu punya oma, umur berapa? 105. Masih hidup? Masih Bu, masih sehat. Saya datang ketemu omanya. Oma, aduh puji Tuhan ya oma umur 105 masih sehat. Rahasia umur panjangnya apa oma? Minum Coca-Cola sama es batu. Tapi benar saudara, di depannya dia ada botol Coca-Cola 2 liter loh. Sama es batu. Saya panggil, udah pikun. Kenapa? Saya tanya rahasia umur panjangnya, dia bilang minum Coca-Cola sama es batu. Ih beneran Bu, itu dari muda. Kalau makan minumnya Coca-Cola sama es batu, yang mau 105 silakan dicoba. Ya ini hanya bagi orang-orang yang sudah ahli saja. Jadi saya tanya, Oma mau didoakan apa? Doakan biar cepat pulang ke rumah Bapak. Kenapa? Hidupku sudah tidak berarti lagi, pengen mati. Ya udah Oma pokoknya berserah sama Tuhan ya, kita berdoa. Saya enggak doakan dia mati saudara, saya cuma doakan Tuhan berkati Oma. 106 ulang tahun, 107 ulang tahun. Dia meninggal di usia 107. Ketemu satu bapak-bapak umur 104. Pak, umur 104, iya. Rahasia umur panjangnya apa Pak? Dari umur 40 enggak makan daging, enggak makan roti, enggak makan gula, enggak minum yang manis-manis. Mencapai 104. Terus sekarang minta didoakan apa? Pengen mati. Kalau tahu gak dari gitu, dari dulu minum aja, makan aja apa yang mau dimakan, bener enggak? 104 minta didoakan mati. Sayang kan, udah enggak makan apa-apa dari muda. Udah gitu enggak mati nyesel. Makanya saya bilang hati-hati kalau minta berdoa umur panjang itu. Anugerah. Lo jangan sembarang lo saudara, orang mati itu anugerah lo. Enggak percaya, amin. Saudara percaya enggak kalau kematian itu anugerah? Ngomong percaya kematian itu anugerah, angkat tangan. Kayaknya bingung semua nih jemaatnya ya. Alkitab berkata mati itu untung di dalam Kristus.
Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Berapa banyak saudara yang sudah siap mati di sini? Wih, Bapak duluan angkat tangan, Pak, luar biasa. Karena Bapak udah siap. Terus maunya saudara itu apa? Ditanya siap, nggak angkat tangan, ditanya nggak siap, nggak angkat tangan loh. Dari saudara, kita siap atau tidak siap? Kalau sudah waktunya pasti go. Daripada tidak siap, lebih baik siap. Bagaimana mempersiapkan diri? Bukan pergi beli tanah di San Diego Hills. Beli 5 lubang. Saya ketemu banyak orang kaya di Jakarta. Kita sudah siapkan 5 lubang, Bu. Saya kan satu keluarga 5. Bukan soal lubangnya. Hidupmu tuh udah siap apa belum? Kuburanmu mau dibangun, makanya saya mau bilang nih buat anak-anak yang masih hidup, ya kalau sudah mati biar kau bikinin kubur yang sekeren semewah apa, dia sudah tidak bisa menikmati itu. Amin. Waktu kuburanmu bukan soal petinya apa, tapi hidup kita ini sudah siap belum? Kalau masih banyak kedagingan, hawa nafsu, amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan, engkau belum layak loh. Kalau engkau tidak bisa mengampuni orang yang bersalah padamu, engkau belum layak menghadap Tuhan. Lebih baik sekarang kita beres-beres sebelum dipanggil Tuhan, amin. Jangan ada kepahitan, jangan ada amarah, kebencian, apalagi kenajisan, percabulan. Aduh saudara. Saya berdoa jemaat di sini, jemaat yang sudah lulus dari segala hal-hal yang seperti ini. Tidak ada lagi percabulan, perselingkuhan. Bapak-bapak, dengar baik-baik ya. Waktu engkau yang menemani kamu tuh istrimu dari masih susah. Bersama, sekarang sudah diberkati, uangnya sudah miliaran, Bu. Dia punya perempuan lain. Apakah boleh saya meminta sama Tuhan, Bu, biar kita miskin lagi aja? Saya bilang, iya, enggak apa-apa. Kadang-kadang suami itu enggak tahu diri. Waktu kamu masih kere dulu, yang menemanimu itu istrimu. Jangan sampai ketika engkau sudah diberkati, terus engkau lupa diri meninggalkan istrimu sebagai teman pewaris kerajaan Allah. Dan sudah mulai main selingkuh. Bapak-bapak, amin. Waktu Roh Kudus menjamah hidup kita. Kemarin ada seorang bapak WA ke saya, Bu Debi, terima kasih Bu, saya nonton khotbah Ibu. Yang judulnya Akibat Dosa Tersembunyi. Yang saya yakin Anda pasti tobat dan menghubungi nomor telepon saya di bawah ini. Nonton itu. Full timer, bahkan pendeta ada yang mengaku kepada saya. Lalu bapak itu bilang, Bu, terima kasih sayang. Waktu nonton khotbah Ibu itu, saya tergerak untuk mengakui dosa saya. Saya 10 tahun lalu pernah berselingkuh. Tapi saya sudah bertobat, Bu. Nah, ketika saya bertobat sekarang nonton khotbah itu, saya ada tuduhan di hati, apakah saya harus ngomong ke istri saya? Saya bilang, enggak usah dulu, yang penting Bapak sudah tobat. Kedua, Bapak sudah ngaku sama saya. Takutnya Bapak ngomong ke istri enggak siap, malah bisa berantem. Oh begitu ya Bu, iya. Lalu dia hubungi saya lagi, Bu Debi, saya enggak sejahtera Bu. Kayaknya saya harus ngomong ke istri ya. Sudah, kalau memang Bapak merasa itu, Bapak berdoa dulu. Cari waktu yang tepat, hari yang tepat. Kalau perlu Bapak berpuasa supaya istrinya tidak syok. Iya Bu. Kemarin dia telepon saya, Bu Debi. Akhirnya saya dapat waktu yang tepat. Saya minta tuntunan Tuhan. Saya doa buat istri. Buat waktunya, dapatlah waktu yang tepat. Saya ngaku sama istri, semua saya ceritakan. Yang kaget tapi saya. Kenapa? Karena ternyata istri saya juga pernah selingkuh.
Tapi bukan itu yang terpenting. Tapi Bu, sekarang rumah tangga kami dibaharui oleh Tuhan. Kami sekarang hidup damai bersama. Kami dipulihkan karena Tuhan mengasihi rumah tangga kami. Saudara, jangan berikan tempat bagi rumah tangga kita. Mari kita hidup di dalam kekudusan. Supaya anak cucu kita juga boleh mengalami turunan kita. Ayo kita berjuang. Ketika saya mengikuti dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan. Orang itu makin kaya, makin sombong. Makin kaya, makin namanya juga orang kaya sombong biasa. Miskin sombong aja banyak. Jangan sombong. Istilahnya saudara, semua manusia itu punya. Tuhan menentang orang yang sombong. Saya mau bunuh diri tahun 95. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan atas hidup saya, Dia menyelamatkan saya. Tuhan datangi saya secara pribadi dan malam itu saya bertobat menerima Yesus. Hidup saya diubahkan. Singkat cerita, tapi saya benar-benar mengalami perubahan hidup 180 derajat. Kalau berubah jangan 360 balik lagi. Cukup 180 saja. Saya berubah saudara, dari segala hal Tuhan ubahkan saya. Sampai akhirnya saya harus mengaku di depan orang tua saya. Ketakutan terbesar di hidup saya adalah mengaku Yesus depan keluarga saya. Kenapa? Papi saya itu dari kecil saya sudah diwanti-wanti. Jangan berteman dekat sama orang Kristen. Kalau kamu sampai jatuh cinta sama laki-laki Kristen, lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya tuh dari masih kecil ya sama laki-laki Kristen. Padahal yang ganteng Kristen. Ada amin? Yang sudah bertobat tentunya, yang tidak bertobat sama saja. Lalu saya harus mengaku Yesus depan keluarga saya mengalami perubahan. Saudara, dulu saya baca Alkitab tuh di kamar, sembunyi. Ya, dulu belum ada YouTube, belum ada handphone, belum ada Google. Mau tanya tentang kasih karunia di Google, enggak ada. Makanya saya mau bilang kalau sekarang ini saudara tidak bertumbuh dalam iman, kebangetan. Kebangetan. Sekarang saudara mau cari pengajaran apa, semua ada. Dulu saya handphone aja belum ada. Bacanya Alkitab, saya sembunyi di bawah bantal, di bawah kasur, saya tumpukin pakai kain-kain jangan sampai ketahuan. Kadang saya harus baca Alkitab di kamar mandi. Tapi Alkitab berkata iman itu bertumbuh dari aniaya. Imanmu bertumbuh supaya teraniaya. Loh itu Alkitabiah. Dan akhirnya saya mulai bertumbuh, saya baca Alkitab, hidup saya mulai berubah. Sampai akhirnya 1 tahun saya sembunyikan iman saya, ketahuan sama kakak saya, lalu dia ancam mau dilaporkan ke papi saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan, saya mengaku sendiri. Dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku dia dibenarkan dan diselamatkan. Saya menghadap papi saya bilang, papi saya mau ngomong apa? Saya mau minta izin, mau kemana? Ke gereja. Papi saya kaget. Yang pertama keluar dari mulutnya dia bilang begini, oh ini penyebabnya. Makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi saya jamin pasti menjadi aneh. Pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Kenapa jadi aneh? Dulu merokok, ketemu Yesus pasti nggak merokok lagi. Nggak usah tanya ayatnya di mana Bu dilarang merokok. Baca sana di pom bensin. Sedangkan di pom bensin 5 tiba-tiba
Ibu tadi khotbah soal rokok toh? Iya, kenapa Pak? Saya itu dari dulu paling gak suka kalau pendeta itu khotbah-khotbah soal rokok. Emang yang beliin rokok saya minta uang pendeta. Jadi Bapak ini keberatannya di mana? Tapi tadi saya dengar Ibu bilang, sedangkan di pom bensin kamu tidak diterima, apalagi di sorga. Itu saya pikir-pikir terus Ibu. Ternyata sering kali khotbah enggak usah pakai bahasa-bahasa yang ribet, saudara. Enggak usah pakai Ibrani Yunani. Dengan ngomong begitu aja ada yang bilang gini, Ibu kalau begitu Ibu doakan saya Ibu supaya saya bisa cepat berhenti merokok. Ibu ada tips. Putar apinya taruh bibir. Lakukan itu 3 kali sehari. Saya yakin Bapak berhenti merokok dengan cepat. Karena bibirmu melepuh. Loh saudara, daripada Bapak dibakar di api neraka, lebih baik Bapak kena api rokok. Dia bilang, iya betul juga ya. Saudara, berbicara tentang kekristenan, berbicara tentang bagaimana pergumulan kita melawan hawa nafsu, keinginan daging yang membinasakan kita dan menghalangi kita untuk sampai hari ini kita masih hidup di masa pandemi ini. Betapa banyak orang yang sudah dipanggil Tuhan. Bukankah kita menyadari ketika kita masih hidup berarti masih ada rencana Tuhan atas hidupmu untuk kepentingan kerajaan Allah di bumi ini. Amin. Dan kita harus mengejar itu. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan kasih tahu kepada kami untuk melakukan rencana dan kehendak-Mu Tuhan di hidup ini supaya kami tidak salah. Sehingga ketika Tuhan panggil pulang kita bisa menghadap kepada Dia dan berkata, aku sudah menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan berikan bagiku. Saudara, akhirnya saya mengaku di depan keluarga saya, papi saya bilang, oh ini ternyata penyebabnya, makanya kamu tunjuk tetangga mana yang pengaruhin kamu jadi Kristen. Saya bilang, saya mulai kanan saudara, saya tidak boleh ke gereja, nggak boleh keluar rumah. Setiap hari hanya air mata. Ya, tiap kali ketemu papi di rumah dia bilang, setan kamu itu iblis. Saya terus belajar melepaskan pengampunan dan orang yang pertama kali saya lepaskan pengampunan adalah keluarga saya sendiri. Yesus berkata, ada saatnya nanti engkau akan dibenci, engkau akan dianiaya karena kebenaran yang ada padamu. Aku sudah mengatakan ini kepadamu supaya kalau itu terjadi kamu jangan menolak aku. Lalu akhirnya saya mengalami 1 tahun dan saya belajar melepaskan pengampunan pertama kali yaitu keluarga saya sendiri. Kenapa? Karena pengampunan yang terberat itu adalah mengampuni orang yang terdekat. Orang yang terdekat dengan kita lah yang bisa menyebabkan kita kepahitan. Saya belum pernah doakan orang kepahitan gini, nangis, saya kepahitan Bu bertahun-tahun. Terus saya tanya, Ibu kepahitan sama siapa? Sopir angkot Bu, belum pernah. Atau sopir truk Bu, nggak ada. Ya, kebanyakan kepahitan kepada suami, kepada istri karena mereka orang yang terdekat. Nanti tolong panitia saya kalau sudah selesai kasih tahu waktunya sudah selesai ya. Karena kalau tidak saya suka lupa waktu. Lalu saudara, akhirnya ampunan sampai akhirnya tahun 96, papi saya suruh saya memilih antara keluarga atau Yesus. Papi saya bilang kamu pilih keluarga atau Yesus. Kalau kamu pilih Yesus, angkat kaki dari rumah, jangan anggap kamu punya keluarga. Dan kalau kamu pergi, jangan bawa satupun ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Berat, sangat berat. Saya mengasihi keluarga saya. Saya pamit, saya pergi. Terngiang di manusia, aku akan menyangkal di depan Bapa. Saya tinggalkan keluarga saya itu.
Saya sudah mengalami betapa perjuangan mengikut Tuhan itu tidak mudah. Seringkali ada tawaran untuk saya kembali lagi. Waktu itu saya tinggal di tempat kos-kosan. Dari kota Poso, saya ke kota Palu 7 jam perjalanan. Di Palu saya tinggal di kos-kosan, di tempat sepupu saya. Untuk bisa numpang di situ, kalau mereka sudah berangkat kuliah, saya nyapu, nyetrika, saya masak. Seringkali iblis ngomong, goblok ikut Yesus jadi pembantu. Balik ke keluargamu, tinggalkan Yesusmu. Cuma bisa berkata iblis, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Dan hidupku bukan milikku lagi. Aku telah kehilangan hak atas hidupku semua bagi Tuhan. Saya diproses Tuhan 1 tahun untuk mematikan kedagingan, keakuan saya. Dulu saya sombong, dulu saya angku, dan itu harus diproses untuk menjadi hamba Tuhan, itu tidak mudah. Pasti akan diproses Tuhan. Karena kita mengkhotbahkan sesuatu, kita harus mengalami dulu. Baru bisa kita ngomong Tuhan itu baik. Ada begitu banyak tawaran untuk saya meninggalkan Yesus. Tawaran dunia. Tapi saya tetap bilang enggak, Tuhan aku utang nyawa kepada Tuhan. Tahun 96, 97 saya sekolah Alkitab di Makassar. Dan akhirnya saya dikirim ke kota Solo untuk pelayanan. Dan di kota Solo saya ketemu suami saya. Jadi suami saya ini wong Solo dan saya Sulawesi. Jadi tidak ada persamaan apa-apa di antara kami. Waktu paling ruwet di dalam hidup pernikahan kami itu masalah bahasa. Suami saya itu orang Solo, kalau ngomong nada di belakangnya itu rendah, saya tuh tinggi. Jadi setiap kali saya ngomong, saya panggil suami saya itu Jo, artinya bos. Saya kalau panggil dia, Jo, itu nanti gini. Saya ngomong, aku tuh ndak nesu. Lah itu nadamu nesu orang. Rempong saudara. Tiap kali ngomong apa, Jo itu Mbok aku kaget loh. Saya bilang kaget. Ngomong apa pokoknya salah saudara. Sampai satu kali suami saya itu bilang gini, Say, mbokku iki belajar ngomong Jawa. Pokoknya ngomong Jawa itu belakangnya turun. Saya bilang ndak isa. Ojo ngomong ora iso. Ngomong iso. Ora iso. Tiap hari saya disuruh belajar bahasa Jawa. Saya bilang aku ini dibesarkan di Sulawesi itu sudah kamu suruh saya ngomong Jawa, bagaimana ini ceritanya? Ngomong iso, ora iso. Sampai saya bilang, nikah sama Debbie Basjir. Nek ngerti ono bokoe nikah sama Sri Rejeki. Jadi saudara, kita tuh nggak pernah bilang gini, oke, saya mau jadi orang Jawa. Saya bangunin dia pagi-pagi, Mas, pripun Mas, panjenengan piye? Dia kaget saudara. Satu hari saya pakai bahasa Jawa, yang ada bukan kita jadi cocok. Suami saya mau gila, saya mau sinting. Sampai malam saya bilang, pripun Mas? Dia bilang, biasa wae tonon, boten nopo-nopo. Kan suruh bawahnya turun kan, boten nopo-nopo. Jadi ternyata menjadi cocok itu bukan soal satu bahasa. Sampai detik ini tuh saya sama suami saya tidak cocok.
Orang Solo semua manis, enggak ada pedas-pedasnya. Orang Sulawesi asinnya. Lalu kita menikah, coba jadi apa? Jadi kami itu sebagai sepasang sepatu selalu Tapi ya karena firman Tuhan kita jadi cocok. Saudara, akhirnya saya waktu mau menikah telepon orang tua saya, papi saya mau minta restu, saya mau menikah. Dia tanya, ini siapa? Ini Debbie, anaknya papi. Oh maaf ya, dulu saya punya anak namanya Debbie tapi udah mati. Jadi kamu mau nikah atau kamu mau dikubur, enggak usah dikabarin ke sini lagi. Sampai saat kita tidak mungkin bertemu. Tereskan air mata. Bilang, Tuhan, aku pegang janji firman-Mu, satu orang bertobat seisi rumah di Selatan. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang kita mau sungguh-sungguh saya. Oh jam 3 menit? Itu mah sama aja udah habis. Saya pikir 30 lagi, 30. 3 menit saudara. Iya saudara, jadi Tuhan semua. Yuk kita di hari-hari mendengarkan khotbah-khotbah saya di channel live. Oh iya, saya ada bawa si yang saya ciptakan sendiri dan saya nyanyi sendiri sama anak-anak saya dan yang main musiknya suami saya sendiri loh. Apa enggak hebat itu? Semua sendiri. Tapi Tuhan itu cuma terbatas di belakang. Saudara nanti bisa dapatkan gratis, hanya ganti ongkos cetak 50.000. Saudara, saya mengucap syukur apa yang Tuhan buat. Ya sampai hari ini saya mau bilang tidak pernah menyesal saya ikut Yesus. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Yes. Bahkan saya mati sekarang pun tidak ada keraguan. Saya pernah tidur nyenyak banget. Kalau kamu lanjutkan tidur ini kamu mati loh. Tapi saya rasanya gak pengen bangun. Karena tidur itu enak banget. Saudara tahu apa yang membuat saya harus bangun? Saya ingat masih kecil. Kalau suami saya kawin lagi cilaka saya bangun langsung saudara. Jadi ternyata cinta bisa membuat kita bangun lagi. Tapi kematian di dalam Kristus itu luar biasa. Jadi jangan ada yang kau takuti. Hari-hari ini jangan mau diintimidasi sama roh ketakutan. Corona tiap hari yang cuma dipikir corona. Yang baru manis asam asin. Yang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dan tuayan yang sudah menguning di sekelilingmu. Menguning saudara. Dari channel YouTube saya hari ini sebelum pandemi 50.000 subscriber, hari ini 365.000. Saudara tahu, orang bukan itu yang menjadi kebanggaan saya. Orang bertobat. Datang semua mengaku dosa mau dilayani, bukan cuma dari orang Kristen. Dari orang yang belum percaya Yesus, ibu saya mau terima Tuhan. Saya berdosa, ada yang gini, bu saya dari garis keras. Saya nonton khotbah ibu, saya mau buka hati bagi Tuhan Yesus. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia Raja di atas segala Raja. Mari kita bangkit.